bagaimana saya menjalankan hidup seperti layaknya mereka, berolahraga, berlari. Saya tidak mau terlihat lemah begitu. Nama saya Eko Dwi Prasetyo. Saya berlatar belakang dari keluarga biasa, bisa dibilang sederhana. Kedua orang tua saya dari Jawa, cuman saya lahir di daerah Indonesia Timur, di Maluku. Saya dibesarkan di tanah Papua, tepatnya di Kabupaten Manokwari. Alasan saya masuk IPDN yang pertama karena gratis ya. Biaya kita selama pendidikan itu dibiayai oleh pemerintah, mulai dari sandang, pangan, papan seperti tempat tinggal kita, listrik, semua dibiayai oleh pemerintah. Dan kemudian lulusan dari IPDN langsung memiliki pekerjaan yang jelas. Kita langsung otomatis menjadi aparatur sipil negara. Perjuangan saya masuk IPDN seperti calon peraja pada umumnya. Saya lulus SMA di tahun 2016, dan di tahun itu juga saya berinisiatif untuk ikut tes IPDN karena saya berpikir IPDN suatu hal yang tepat untuk saya ikuti. Kemudian saya beruntungnya tes di tahun itu karena apa? Karena begitu sekali tes saya langsung lulus. Entah karena saya mujur, hal-hal yang lainnya, cuman saya lebih percaya bahwa itu karena kekuatan doa dari teman-teman saya dan kedua orang tua saya. Namun keberuntungan saya itu tidak semerta-merta beruntung, jadi saya sudah mempersiapkan semuanya, terutama di bagian TKD, psikotes, dan fisik. Dari bagian TKD sendiri TKD dan psikotes ya, saya mengambil soal-soal dari internet, karena sekarang kan kita sudah bisa melihat dari internet. Kemudian untuk fisik sendiri, saya memang orangnya dari kecil saya aktif berolahraga, jadi saya tidak merisaukan tentang fisik. Saya bermain futsal, pencaksilat, dan lain-lain. Memang saya hobi di bagian olahraga. Kemudian saya tidak lupa untuk meminta doa kepada kedua orang tua saya serta teman-teman saya. Dan saya rasa itu hal yang sangat penting untuk kita menjalankan atau mencapai tujuan kita ke depannya. Berbicara tentang body ya, jadi saya memang terlahir di keluarga yang sederhana, namun memang tubuh saya dari kecil sudah, entah karena sehat atau nafsu makan saya yang terlalu banyak ya. Jadi awalnya sih biasa saja. Dari saya masih kecil sampai saya SD itu saya menganggap semuanya biasa-biasa saja. Malah saya menganggap itu sebuah keberuntungan. Dengan saya memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan teman-teman saya bisa kayak memiliki ya seperti kekuasaan lah di antara teman-teman saya. Namun seiring berjalannya waktu sampai SMP lah waktu itu kayaknya, saya merasa aneh. Jadi saya merasa minder itu pasti. Jadi mengapa tubuh saya lebih besar daripada yang lainnya? Jadi saya mulai memiliki niatan untuk diet itu mulai dari SMP. Pada saat memang SMP itu tubuh saya lagi besar-besarnya itu. Jadi tapi saya menutupi minder itu dengan bagaimana saya mengikuti gaya hidup mereka. Jadi seperti mereka olahraga, saya ikut berolahraga, walaupun memang fisik saya tidak sekuat mereka, cuman setidaknya fisik saya lebih kuat daripada teman-teman saya yang gemuk yang lainnya. Nah kemudian setelah beranjak masuk ke SMA kelas 1, di situ saya dengan teman saya iseng-iseng lihat di internet. Nah pada saat itu saya melihat ada satu teknik diet yang mungkin pada tahun itu menuai banyak kritik karena katanya dietnya ekstrim. Jadi diet ini seperti jendela makan. Jadi di antara kami berdua itu, pokoknya yang berhasil cuma saya. Bahkan teman saya tidak berhasil sama sekali. Malah dia kena MAH. Dan alhamdulillah saya tidak terkena MAH sama sekali. Mungkin karena fisik saya kuat atau bagaimana, saya tidak tahu. Dan dengan dibarengi juga dengan olahraga-olahraga yang lainnya seperti yang tadi saya bilang, karena saya memang aktif berolahraga. Jadi mulai naik kelas 2 SMA itu tubuh saya sudah mulai normal lah, istilahnya seperti normal seperti teman-teman saya yang lainnya. Dan bagaimana saya mengatasi minder tersebut? Sebenarnya perasaan minder itu pasti ada di setiap manusia ya. Apalagi kita memiliki tubuh yang berbeda ataupun perbedaan itu dikatakanlah negatif. Namun kalau dari sudut pandang saya,
bagaimana saya mengatasi minder itu ya, bagaimana saya menjalankan hidup seperti layaknya mereka, berolahraga, berlari. Saya tidak mau terlihat lemah begitu. Jadi walaupun kita minder atau tidak, hidup itu akan terus berjalan. Dan kalau kita minder terus, gunanya apa buat kita begitu? Jadi lakukanlah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Mungkin seperti itu. Satu ilmu dari bapak saya ya, orang tua saya lah. Satu namanya keyakinan. Jadi jika kita sudah menanamkan keyakinan itu pada diri kita, pada pikiran kita, dan kita berusaha semaksimal mungkin, percaya atau tidak, orang sekitar, bahkan alam, itu akan berbondong-bondong untuk membantu kita. Tuhan itu tidak tidur. Jadi kita yakin dan percaya, di mana ada harapan dan kiat kita, pasti di situ akan ada jalan keluarnya. Berbicara tentang motivasi, setiap anak dalam keluarga pasti ingin memberikan suatu kebanggaan kepada kedua orang tuanya. Memang motivasi saya pertama menaikkan derajat kedua orang tua saya dan juga keluarga-keluarga saya. Terus motivasi saya yang kedua, saya ingin masuk ke dalam dunia pemerintahan, khususnya pemerintah daerah, dan menjadi suatu bagian dari pembangunan kemajuan daerah itu sendiri. Khususnya waktu itu saya berpikir tentang Papua, karena saya ada di tanah Papua, dan saya merasa Papua masih butuh untuk dimajukan lagi, diperbarui lagi seperti itu. Kemudian yang terakhir, motivasi saya masuk di itu ya karena saya ingin mendapat pengakuan dari orang-orang sekitar saya, pengakuan dari saudara-saudara saya. Ya mungkin ada sebagian dari mereka menganggap saya tidak akan mampu, atau saya tidak akan bisa lah sekolah di lembaga yang saya rasa cukup besar namanya, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Dan itu bisa menjadi suatu kebanggaan bagi diri saya dan juga kedua orang tua saya serta teman-teman saya yang telah mendukung saya. Mungkin sama seperti teman-teman yang lainnya, kita mendapatkan ilmu, khususnya di ilmu pemerintahan. Tapi ada satu yang paling penting yang saya dapatkan di PDN, yang mungkin tidak didapatkan oleh teman-teman lain yang kuliah di tempat lain. Berkuliah di PDN kita tidak hanya memiliki banyak teman dari seluruh penjuru Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, tapi kita bisa mengenal budayanya, kita bisa lebih dekat. Bagaimana tidak kita bisa lebih dekat, karena setiap hari kita bertemu, kita tidur satu flat, kita makan sama-sama dengan jarak yang dibilang cukup dekat. Kita melaksanakan kegiatan fisik sama-sama, contohnya lari siang, push up bersama. Kita juga pernah melakukan contohnya pesiar bersama. Mungkin itu yang membuat kedekatan emosional kita bisa terjalin. Makanya saya bisa bangga bersekolah di sini, karena ya itu tadi, teman-teman saya yang saya rasa cukup dekat, sangat dekat bahkan kepada saya. Ya, pesan-pesan saya buat adik-adik semua, tanamkan pada diri rekan-rekan semua bahwa masa depan itu ditentukan dari seberapa gigih usaha kalian, seberapa gigih ataupun seberapa kuat tekad kalian. Dan jangan pernah lupakan 3 hal ini. Libatkan selalu Tuhan dalam setiap langkah dan tujuan. Kemudian pintalah restu dari kedua orang tua. Dan yang ketiga, jangan pernah mempersulit orang-orang yang ada di sekitar kalian. Jika kalian sudah melakukan hal tersebut dengan niatan yang ikhlas dan tulus, tujuan dan cita-cita kalian akan datang menghampiri kalian. Kemudian jangan pernah minder dengan apa yang kalian miliki, karena Tuhan menciptakan semuanya itu pasti telah memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi tetap semangat apapun yang kalian punya. Kemudian yang terakhir, barang jalan biasa, karena Tuhan telah mengatur itu semua. Jadi kita hanya tinggal berjalan di koridor itu.